Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka kajian kitab Nadham Hidayatul Adhkiya dengan Ummul Quran, Ummul Du'a, Suratul Fatihah. Semoga apa yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dini wa ahyina ala sunnati wa amitna ala millati wa ahsyurna fi zumrati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif kitab Nadham Hidayatul Adhkiya Asy-Syaikh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa aada alaina min barakatihi wa afada alaina min nafahatihi fid daraini amin. Tsumma salatu ala rasulil mustafa wal ali ma sahbin wa tubba'in bila. Setelah membuka dengan alhamdulillah, Syekh Zainuddin kemudian melanjutkan nadhamnya dengan bersolawat kepada Ar-Rasulil Mustafa, sang utusan yang terpilih dari sekian banyak pilihan. Di sini Syekh Zainuddin bersolawat kepada sang utusan, tidak lain adalah junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa artinya dari seluruh makhluk dipilihlah makhluk-makhluk terbaik, insan-insan terbaik, yaitu para nabi. Dari semua para nabi dipilihlah kemudian menjadi para rasul. Dari para rasul dipilihlah 25 rasul. Kemudian dari 25 rasul dipilihlah rasul ulul azmi. Dari rasul ulul azmi dipilihlah satu. Itulah junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Al-Mustafa. Kemudian Syekh Zainuddin juga menyampaikannya kepada ahli Rasul, keluarga Nabi. Setelah keluarga, juga kepada para sahabat beliau, khususnya sahabat besar Al-Khulafa'ur Rasyidin Al-Mahdiyin. Kemudian dari para sahabat juga kepada para tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka tidak menjumpai Rasulullah secara lahiriah. Mereka pengikut
para sahabat. Yang berarti mereka juga mengikuti junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Zainuddin menambahkan kata wila. Artinya para tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Ila asrina hadha, bahkan ila yaumil qiyamah. Para pengikut setia Nabi, yang mereka generasi pertama mengikuti para sahabat. Kemudian generasi berikutnya mengikuti para tabi'in. Itu namanya tabi'it tabi'in. Begitu seterusnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata yang dipilih oleh Syekh Zainuddin dalam nadam keduanya ini adalah Ar-Rasulil Mustafa, sang utusan yang terpilih. Dari sini kemudian Syekh Zainuddin juga bersolawat. Artinya memohonkan rahmat dan takzim kepada keluarga beliau, juga kepada sahabat-sahabat beliau. Artinya para pengganti beliau, para penerus beliau. Setelah Nabi kita Muhammad SAW, estafet kepemimpinan ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dijuluki Khalifatul Rasul. Beliaulah pengganti Nabi saat itu. Kemudian dari Abu Bakar digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau Khalifatul Rasul. Dan lebih terkenal dengan Amirul Mukminin. Khalifah kedua yang lebih perhatian kepada urusan umat. Kemudian digantikan oleh Khalifah ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah itu digantikan oleh Khalifah keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini paten yang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yakini bahwa Khulafaur Rasyidin, ya keempat beliaunya ini. Baru kemudian setelah Sayyidina Ali ini terpecah, artinya menyebar. Terus menerus pewaris Nabi itu terus berlangsung hingga di masa kita sekarang ini, bahkan ila yaumil qiyamah. Dari sinilah kemudian Syekh Zainuddin di dalam nadamnya mengatakan watuba'il wila, dan para pengikut beliau yang berlangsung secara terus-menerus, yang tidak pernah putus hingga yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa fadilah, keutamaan bersolawat kepada Nabi ini luar biasa. Dari sini kemudian memulai segala sesuatu
dan mengakhiri segala sesuatu. Bahkan kalau bisa di proses pertengahan segala sesuatu, hendaklah bersolawat kepada Nabi. Selain berhamdalah, memuji Allah, hendaklah kemudian bersolawat kepada Nabi. Demikian pula di akhir setiap aktivitas yang dilakukan, ditutup dengan hamdalah dan sholawat. Senantiasa memuji Allah, senantiasa mengingat akan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah Allah. Kemudian tidak lupa juga berterima kasih kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kemudian guru kami Buya As-Safa berpesan kepada murid-murid beliau dalam wasiatnya, ingatlah Allah dan jangan lupakan Muhammad. Kapanpun dan dimanapun kita diwasiati untuk senantiasa mengingat Allah. Dan saat itu pula, jangan pernah melupakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sepanjang hidup kita, hingga akhir usia kita masing-masing, Allah memberikan anugerah karunia kepada kita untuk bisa senantiasa mengingatnya, sekaligus tidak melupakan kekasihnya, yaitu junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridina as-sadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratis salikinal asyikin al-wasilin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.